Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di dalam Perspektif ACG yang pada forum kita hari ini kita akan membahas mengenai operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan membahas pinjaman dari Bank Himbara sebagai modal usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Bapak dan Ibu, Perspektif ACG merupakan wahana literasi masyarakat mengenai isu yang akan menjadi perhatian publik. Perspektif ACG menyajikan fakta, regulasi, pro dan kontra terhadap isu yang menjadi perhatian masyarakat. Sehingga masyarakat mendapat gambaran yang lengkap mengenai suatu isu. Perspektif ACG bertujuan mencerdaskan masyarakat untuk dapat mendukung program pemerintah yang pro rakyat secara rasional. Selamat datang dalam Perspektif ACG. Baik Bapak dan Ibu, para pemerhati Perspektif ACG. Setelah kita memahami fakta yang ada dalam rangkaian pembentukan dan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan modal usaha dari Bank Himbara, maka kita pada bagian ini akan mencoba membahas adalah regulasi pembiayaan usaha KDKMP. Regulasi untuk pembiayaan modal usaha Koperasi Merah Putih sebenarnya telah dimulai dari Surat Menteri Keuangan nomor S9-MK-PK-2025 tanggal 14 Mei yang memiliki semangat untuk mengatur sebagian dana desa untuk modal awal Koperasi Desa Merah Putih. Yang dapat dilihat substansinya pada butir 3, yaitu penyaluran dana desa tahap 2 akan dilakukan setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf D diterima. Dan selanjutnya dana desa tahap 2 tersebut dapat digunakan untuk modal awal pembentukan KDKMP. Surat Menkyu ini memberikan tekanan kepada kepala desa untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan dana desa tahap 2. Dan yang kedua sebenarnya bahwa ada maksud dari surat Menkyu ini bahwa dana desa tahap 2 itu digunakan untuk modal awal pembentukan KDKMP. Yang kalau kita lihat konteksnya dengan suratnya Menteri Desa nomor 6 tahun 2025, maka besarnya sebesar 20%, yaitu dana untuk ketahanan pangan. Nah, hanya masalahnya Bapak Ibu, bahwa aturan ini menjadi kurang jelas. Ya, yang pertama jelas, yang bahwa ini menjadi syarat pencairan. Sehingga semua desa di Indonesia adalah secara serentak menyegerakan sebelum peresmian KDKMP tanggal 21 Juli sudah berbadan hukum. Sudah terbentuk minimum, sudah musyawarah desa. Selanjutnya tapi yang keduanya Bapak Ibu, setelah dana desa itu cair, kemudian nyaris saya tidak mendapatkan laporan dari Koperasi Desa Merah Putih yang menggunakan 20% dari dana desa tersebut yang berasal dari dana desa tahap 2 itu digunakan untuk modal awal pembentukan KDKMP. Seandainya aspek yang kedua ini bisa dilaksanakan, maka seharusnya Bapak Ibu paling enggak 60-70 ribu koperasi desa di Indonesia telah jalan usahanya saat ini Bapak dan Ibu. Nah, tapi karena aturannya tidak jelas, tindak lanjutnya kemudian juga kurang jelas, nah sehingga Koperasi Desa Merah Putih sampai saat ini tidak dapat mengakses 20% dana desa yang awalnya diperuntukkan untuk ketahanan pangan ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada SE Menteri Desa PDT nomor 6 tahun 2025 tentang petunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan KDKMP. Pada butir 9 huruf F ya, tertulis dalam hal modal penyertaan pembentukan KDKMP bersumber dari keuangan desa.
pemerintah desa melakukan perubahan rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Nampaknya ya, ide pemberian 20% dana desa untuk KDMP ini sulit dilaksanakan akibat ketentuan yang diatur pada butir 12, yaitu jika di desa yang bersangkutan tidak terdapat BUM desa. Nah, ini contoh ketidakselarasan kebijakan. Pada satu sisi ingin menyenangkan presiden dan memberi harapan kepada KDMP, tapi tetap menyelamatkan konstituennya yaitu pemerintah desa dan BUM desa. Nah, ini Bapak Ibu, ini kembali lagi artinya inilah yang sering kita sebut bahwa regulasi ini regulasi setengah hati. Ya. Satu sisi menunjukkan adalah, oh ini boleh, tapi satu sisi diberikan beraneka ragam rambu-rambu yang mengakibatkan itu untuk sulit diakses. Padahal kalau mengacu kepada surat Menteri Keuangan jelas tertulis bahwa dana desa tahap 2 itu hanya bisa dicairkan kalau koperasi, kalau desanya telah membentuk Kopdes. Dan dana desa tahap 2 itu dapat digunakan untuk modal awal pembentukan KDKMP. Jadi bukan yang 2,5 juta untuk pendiriannya. Pendiriannya kan dari dana tidak terduga dari DTT-nya desa. Sedangkan yang ini adalah mengambilkan dari dana desa tahap 2 itu boleh untuk membentuk KDKMP. Itu sebagai modal awal pembentukannya. Kalau ini bisa jalan, sebenarnya jalan secara bagus. Ini catatan kami, yaitu ada kekurang jelasan regulasi yang menjadikan KDKMP yang dibentuk sampai saat ini belum dapat beroperasi karena modal awal usahanya tidak jelas sumbernya. Nah, pengaturan agenda Musdesus antara Juklak yang diatur dalam Menkop nomor 1 tahun 2025 ini kami nilai juga kurang selaras dengan SE Menteri Desa PDT nomor 6 tahun 2025. Ya, dan juga tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh Surat Menteri Keuangan S9 tahun 2025. Nah, ketidaksinkronan atau ketidakjelasan pemahaman dari teman-teman KDKMP inilah yang mengakibatkan substansi Surat Menteri Keuangan S9 tidak ada koperasi desa yang memanfaatkan secara optimal. Meskipun kalau Bapak Ibu cermati dalam beberapa diskusi kami melalui Zoom ya, maupun bisa Bapak Ibu lihat rekamannya dalam YouTube, kami telah mengingatkan bahwa ini ada surat Menteri Keuangan dan dimungkinkan ini untuk menjadi modal awal. Sehingga koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat bergerak. Nah, tetapi regulasi ini jadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para menteri. Bahwa sampai dengan Juli adalah cuma tahap pembentukan, tidak pengoperasiannya. Nah, ini yang kemudian jadi agak ribet Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi Permenkop nomor 1 tahun 2025. Yaitu ini merupakan skema pembiayaan dari LPDB KUMKM sebesar 5 miliar dengan jangka waktu 10 tahun, bunganya 3% untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih Mock-up. Nah, sebenarnya grace periodnya 1 tahun. Nah, ini cukup bagus Bapak Ibu. Ini cukup ideal untuk mengembangkan usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hanya di dalam Permenkop nomor 1 tahun 2025. Nah, ada yang berkaitan dengan jaminan atau agunan. Nah, ini yang menjadi kendala. Sehingga realisasinya sulit dilakukan. Dan ini hanya diperuntukkan untuk koperasi mock-up yang berasal dari peralihan. Sehingga memang sudah punya kegiatan usaha, sudah punya aset yang mungkin bisa untuk jadi salah satu jaminan atau agunan pinjamannya. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, sehingga koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang mock-up ini belum ada yang dapat kita jadikan contoh keberhasilan yang mudah direplikasi untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih lainnya. Paling tidak ini yang kalau kita lihat ada beberapa hal saya tanyakan pada pejabat terkaitnya, manakah koperasi mock-up yang layak untuk didatengin. Ternyata
menjelang mau didatangin ternyata sudah ada pemberitaan, contohnya misalnya di Kompas, bahwa koperasi itu kegiatan usahanya antara ada dan tiada, misalnya gitu. Kemudian pada tanggal 21 Juli tahun 2025 lahirlah ini yang fenomenal sebagai dasar untuk pinjaman dari Bank Himbara sebagai modal usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yaitu PMK nomor 9 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan KDKMP ini. Substansi utamanya adalah apa Bapak Ibu? Kalau saya mencermati bahwa PMK nomor 9 tahun 2025 ini terutama adalah mengutamakan aspek yang ingin dijaga itu ada apa? Oh, dia ingin menjaga pemanfaatkan keuangan negara secara optimal dan sekaligus menjaga stabilitas industri perbankan. Tapi juga dapat membiayai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi orientasi utamanya adalah yang ini menjaga pemanfaatan keuangan negara secara optimal dan stabilitas industri perbankan itu tetap terjaga. Sehingga kemudian penggunaan intercept dana desa atau dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagai dalam tanda petik jaminan angsuran pinjaman dan diperlakukan sebagai piutang, ya. Jadi artinya Bapak Ibu ini terminologinya ini ada yang tidak mau dikatakan sebagai jaminan, tapi ini sebagai dukungan, ya. Apapun lah terminologinya bahwa ini adalah substansinya jaminan, ya. Artinya kalau koperasinya nggak bayar, maka dana desa atau DAU-nya yang akan dipotong oleh pemerintah untuk diberikan kepada Bank Himbara yang memberikan pinjaman kepada KDKMP. Yang kedua adalah membedakan belanja modal dan belanja operasional. Nah, sebenarnya belanja modal ini dalam terminologi pinjam meminjam ini kan berarti dalam bentuk kredit investasi. Sedangkan belanja operasional ini adalah kredit modal kerja. Nah, pembatasan yang menjadi catatan bagi saya adalah apa? Kredit modal kerja plafonnya itu hanya maksimum 500 juta. Total plafonnya 3 miliar. Tapi dengan kredit modal kerja yang cuma 500 juta, maka tidak mungkin Bapak Ibu kalau dengan modal kerja 500 juta, dia harus mengcover pinjaman senilai 3 miliar. Nah, berarti apa artinya? Kalau ini pinjamannya sebesar 6%, artinya 500 juta yang bisa dioperasionalkan, ini berarti harus menanggung pinjaman yang sampai 3 miliar. Misalnya gitu Bapak Ibu, menjadi sampai 3 miliar. Artinya apa? Bahwa dia harus dapat margin. Paling tidak adalah dalam kisaran 36% dalam 1 tahun. Ya, karena 6% untuk yang 500 jutanya, tapi kan dia harus nanggung 6% untuk 3 miliar Bapak dan Ibu. Nah, berarti ini kira-kira ini 6 kali lipatnya, berarti 6 kali 6%, berarti 36%. Nah, ini yang menyulitkan KDKMP untuk berkembang lebih jauh. Serta berpotensi jumlah pinjaman KDKMP hanya dalam kisaran 500 juta atau kurang untuk modal, karena bermainnya cuma di modal kerjanya atau seandainya lebih pun ini dugaan saya adalah hanya dalam kisaran 1 miliaran. Itu Bapak Ibu. Tapi saya yakin apalagi dengan kemudian Bank Himbara melakukan pemaketan, ya, ada paket-paket, paket skala kecil, skala menengah, skala besar misalnya itu Bapak dan Ibu. Ini kan berarti apa? Ini akan berkaitan dengan jumlah belanja modalnya yang sudah dihitungkan. 97 juta, misalnya 500 jutaan, kemudian sampai angka 800 jutaan, misalnya begitu Bapak Ibu. Kalau ditambah dengan 500, sebutlah yang 800 ditambah 500, berarti angka maksimumnya cuma 1,3 miliar. Jadi ini jauh dari plafon 3 miliar itu ya tidak ada. Nah, kalau kita mau lihat lagi, kenapa ini kok rasanya tidak ada Bapak Ibu gitu ya. Nah, lihat PMK nomor 63 tahun 2000 sekian, ini adalah jumlahnya sekitar 16 triliun. Kalau kita lihat lagi RAPBN tahun 2026, jumlah yang diperuntukkan untuk KDKMP, penempatan dana untuk pembiayaan itu pada pos pembiayaan, itu kira-kira cuma ada 83 triliun.
Artinya ini besarannya sudah diperkirakan cuma dalam kisaran 1 miliaran ya Bapak Ibu. Jadi sulit Bapak Ibu koperasi untuk berharap 3 miliar. Tapi mungkinkah ini bisa diraih? Bisa. Itu Bapak Ibu. Itu memerlukan pemahaman yang baik mengenai beraneka ragam regulasi, memahami pemahaman yang baik mengenai aturan-aturan yang ada. Nah, inilah yang kita akan diskusikan di dalam lokakarya yang kita akan adakan ke depan Bapak dan Ibu. Yang ketiga, istilah yang digunakan berpotensi dipersepsikan berbeda oleh pengurus KDKMP. Sehingga rawan pelanggaran hukum. Misalnya butir 22 ketentuan umum. Ya, bunyinya adalah apa? Belanja operasional adalah belanja untuk menjalankan kegiatan sehari-hari KKMP, garing KDMP, seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa, bahan bakar, bahan baku. Nah, istilah belanja operasional untuk kredit modal kerja dapat dimaknai oleh pengurus bahwa dana KMK itu dapat dihabiskan untuk membayar gaji pengurus dan beban operasional. Kalau ini terjadi, maka Bapak dan Ibu ini akan ada potensi bahwa kepala desa, lurah, camat, TAPD, dan kepala daerah berpotensi ada permasalahan hukum ke depannya. Ya, kalau sampai itu yang terjadi. Nah, sehingga diperlukan Bapak Ibu, bagaimanakah caranya bagi kepala desa, bagi lurah, bagi kepala daerah, gitu ya, camat, TAPD untuk bisa mengevaluasi pinjaman dari KDKMP ini layak atau tidak, cukup untuk tumbuh kembang atau tidak. Kalau terlalu kecil juga nggak akan bisa tumbuh kembang. Nanti jadinya warung, kapan untuk menjadi tokoh guru perekonomian desa. Tapi kalau terlalu besar kemudian tidak dikelola secara baik, ini bisa menimbulkan masalah hukum. Nah, kenapa problem ini terjadi? Karena terminologi yang digunakan mengenai belanja operasional ini. Karena ini gaji karyawan, seolah-olah ini boleh untuk gaji pengurus. Selanjutnya Bapak Ibu, penggunaan dana intercept, baik itu dana desa, dana alokasi umum maupun dana bagi hasil, diperlakukan sebagai piutang daerah atau piutang kabupaten kota atau piutang dari pemerintah desa kepada koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ini sesuai ketentuan pasal 11 ayat 11, yaitu penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diakui sebagai piutang pemerintah kabupaten kota atau pemerintah desa kepada KKMP dan KDMP. Nah, problemnya Bapak Ibu, karena ini piutang, maka ini rawan masalah hukum terhadap isu kerugian negara kalau ini tidak terbayarkan. Kemudian kalau kita lihat lagi peraturan Menteri Desa nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa Merah Putih. Itu adalah menyatakan memposisikan intercept dana desa maksimal 30% sebagai dukungan pengembalian pinjaman, jaminan dalam tanda petik ini sebagai jaminan ya, judulnya dukungan pengembalian pinjaman ya, yang diberikan oleh pemerintah desa kepada KDKMP. Ini pasal 4 ayat 4. Dan tidak mengatur Bapak Ibu status dana desa yang digunakan untuk dukungan pengembalian pinjaman KDKMP itu secara tegas. Tapi dalam beraneka ragam pernyataan dari Menteri Desa, dari Dirjen PDP, Kementerian Desa, yaitu bahwa dana desa untuk pengembalian pinjaman KDKMP pada Bank Himbara dicatat sebagai pengeluaran pemerintah desa pada periode terjadinya. Berarti ini secara tidak langsung ini berpotensi menjadi hibah terselubung. Nah, karena ini menjadi hibah terselubung, pada satu sisi ini akan membantu memberikan pengamanan, ya, pengamanan pertanggungjawaban kepada kepala desa, ya. Kalau ini ada apa-apa, ini bentuknya hibah kok, bentuknya pengeluaran. Kalau sudah dipertanggungjawabkan selesai. Nah, ini. Tapi masalahnya ketentuan ini tidak selaras dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 pasal 11 ayat 11 yang menyatakan bahwa kalau itu dana desa digunakan sebagai dukungan angsuran pinjaman, maka itu statusnya sebagai piutang desa kepada
KDMP-nya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk eh, KKMP, itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cermati apa yang diatur di dalam Permendes nomor 10 tahun 2025 sedikit berbeda dengan apa yang diatur di dalam Permendagri nomor 13 tahun 2025 untuk KKMP. Sehingga ini berpotensi antara KDMP dan KKMP ada perlakuan yang berbeda. Nah, ini jadi problem nanti Bapak Ibu. Kemudian dukungan dana desa dirancang tidak untuk dapat mengakses pinjaman secara maksimal. Karena ada ketentuan yang menjadi dasar untuk menurunkan besar dukungan dana desa tersebut. Sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat 3. Yang bunyinya kira-kira dukungan pengembalian pinjaman itu perlu mempertimbangkan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Boleh nggak pemerintah desa yang nggak harus mentok 30%? Boleh. Itu Bapak Ibu. Kemudian di pasal 7 ayat 1 tertulis begini Bapak Ibu, bahwa substansinya bahwa KDMP itu harus memberikan SHU 20% kepada pemerintah desa. Ini justru menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu sebagai lembaga kuasi publik. Ini bukan koperasi yang sejati. Ini adalah lembaga kuasi publik. Karena segala sesuatunya ternyata diatur oleh pemerintah. Dan ini SHU 20% ini tidak diatur dalam anggaran dasar. Saya sudah ingatkan pada saat awal pembentukan dulu. Tolong itu diatur pasal 20. Ya Bapak dan Ibu, pasal 20 mengenai pembagian SHU di anggaran dasar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian apalagi yang jadi isu Bapak Ibu? Tidak ada pengaturan hubungan antara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan pemerintah desa. Sebagai apa? Dan diaturnya dalam bentuk apa? Jadi ini menyulitkan kepala desa. Ini juga menyulitkan banyak pihak ini. Kalau sampai di kemudian hari ada masalah-masalah hukum, ini hubungannya apa? Nanti kepala desa akan dipertanyakan, kenapa Anda memberikan pinjaman, memberikan jaminan, apa dasarnya, dan seterusnya, apa hubungannya? Pasti nanti bilangnya, oh ini atas kebijakan pemerintah pusat. Nanti pasti akan ditanyakan kepala desanya, loh Anda ini kan kepala desa, bagaimana Anda ini memberikan dana desa Anda sebagai jaminan ini? Sehingga ini perlu ada pengaturan. Bagaimanakah hubungan antara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan pemerintah desa atau dengan pemerintah kelurahan? Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tentang tahun 2025 tentang dukungan bupati atau wali kota dalam pendanaan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ada beberapa item yang penting, misalnya pasal 1 ayat 1. Bunyinya adalah bupati, wali kota berwenang memberikan persetujuan pendanaan berupa pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan KKMP. Yaitu pasal 1 ayat 1. Yang memenuhi kriteria untuk menerima pinjaman sesuai dengan penilaian bank. Ya. Jadi mudahnya apa? Ini kalau kita lihat ini persis seperti skema kredit usaha tani yang dulu dilakukan pada saat kita menghadapi krisis ekonomi tahun 1998. Jadi tahun 1998, tahun 99 itu diluncurkan namanya kredit usaha tani. Kredit usaha tani itu yang diluncurkan adalah 7,6 triliun, 5,7 triliunnya atau 75%-nya macet sampai hari ini. Dan tidak ada penyelesaiannya. Itulah salah satu yang menyebabkan banyak kemudian KUD, banyak koperasi-koperasi pertanian yang kemudian tidak bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan. Karena apa? Sliknya, kalau sekarang slik OJK-nya menjadi negatif Bapak Ibu. Karena memiliki kredit macet. Ini jadi problem Bapak dan Ibu. Nah itu KUT tadi. Ternyata penghapusannya pun ternyata rumit Bapak Ibu. Karena apa? Di sana ada kesepakatan resharing. Misalnya apa? 52,5% risiko itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang 42,5% ditanggung oleh Bank Indonesia. Kemudian yang 5% ditanggung oleh Jamkrindo. Kalau Jamkrindo nggak punya uang kan berarti harus ditanggung oleh pemerintah.
Mudahnya pemerintah berarti akan menanggung 57,5%. Kalau ini terjadi, nah ternyata apa? BI-nya siap menghapus. Kalau menghapus, tapi kan berarti pemerintah harus nyetor 52,5% dari 5,7 triliun itu, kira-kira 3 triliunan. Nah ini yang mengakibatkan itu nggak selesai-selesai lebih dari 25 tahun, Bapak dan Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saat itu kepala kantor Departemen Koperasi, Kakandep Koperasi, itulah yang memberikan persetujuan. Mirip dengan kondisi sekarang nih, kepala desa yang memberikan persetujuan. Nah, ini dukungan pinjaman. Kemudian bupati dan wali kota memberikan juga dukungan. Dan ini adalah menimbulkan problem Bapak Ibu. Karena apa? Peraturan Menteri Keuangannya ini bilang pasal 11 ayat 11-nya adalah ini sebagai piutang. Kalau piutang nggak dibayar-bayar, berarti kerugian piutang negara. Kalau ini kerugian piutang negara, berarti problemnya ada sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara bisa terjadi di sana Bapak Ibu. Kemudian tidak ada besaran dana dukungan pinjaman. Ini diserahkan pada penilaian TAPD dan hasil penilaian bank. Serta tidak ada ketentuan memberikan SAU 20% kepada kelurahan atau pemerintah daerah. Sehingga kalau saya melihat Permendes nomor 10 dan Permendagri nomor 13 ada potensi perbedaan pengaturan antara koperasi kelurahan merah putih dengan koperasi desa merah putih. Dan ini menimbulkan masalah persepsi keadilan perlakuan. Ini satu program tapi beda mekanismenya. Kenapa saya bilang ini beda mekanisme? Kalau yang koperasi desa merah putih tahapannya lebih simpel. Lakukan musyawarah desa, selanjutnya berdasarkan itu kepala desa membuat surat dukungan ya untuk diberikan kepada bank ya bahwa ini mudahnya kalau nanti koperasi desa merah putihnya nggak mampu mengangsur, maka dana desanya bisa dipotong, bisa diintercept untuk membayar itu. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Tapi kalau yang koperasi kelurahan merah putih ini lebih rumit. Ini harus ada musyawarah pembangunan kelurahan, kemudian ini lurahnya akan bikin surat berdasarkan hasil musyawarah desa itu ada berita acaranya yang disampaikan. Nah, berarti kan harus melibatkan camat. Nah, berarti kan ini yang terlibat jadi lurah, camat. Kemudian apa? Melibatkan lagi tim anggaran pemerintah daerah, TAPD-nya yang kemudian memberikan rekomendasi, menimbang dari masalah ini bagaimanakah satu sisi adalah harus menilai kelayakan dari pinjaman koperasi kelurahan merah putih, ya layak enggak dan seterusnya, padahal tidak pernah namanya disiapkan untuk menilai kelayakan pinjaman. Dan yang kedua adalah menilai ini layak enggak, mengganggu enggak keuangan daerah. Ini yang kemudian harus ditimbang-timbang. Kemudian baru berdasarkan itulah bupati atau wali kota menerbitkan surat dukungan tadi. Nah, jadi mekanismenya berbeda gitu Bapak Ibu. Jadi ini saya bilang satu program beda mekanisme antara kelurahan dan desa ya. Antara yang diatur oleh Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian ada berbeda perlakuan dukungan dana ya. Jadi karena Menteri Dalam Negeri tidak mengatur ini statusnya ini sebagai apa, berarti ini tetap sebagai piutang. Kalau terjadi DAU dan DBH-nya diintercept mengacu pada PMK 49 tahun 2025 pasal 11 ayat 11. Permendesnya paling enggak saya cari-cari kok tidak ketemu, tapi artinya dalam beraneka ragam penjelasan, dalam beraneka ragam presentasi dinyatakan bahwa ini adalah dianggap sebagai pengeluaran desa pada saat terjadinya, dicatat sebagai pengeluaran desa pada saat terjadinya. Berarti ini bisa dianggap sebagai hibah. Satunya sebagai piutang, satunya sebagai hibah. Ini kan beda perlakuan namanya. Beda juga pola bagi hasilnya, Bapak Ibu. Yang satu sudah dipastikan harus ada pembagian SAU 20%, tapi yang kepada kelurahan ini tidak ada ketentuan untuk itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini mudahnya adalah ini satu program, beda mekanisme, beda perlakuan dana, beda pola bagi hasilnya. Benarkah ini program strategis nasional? Namanya kalau ini dengan label nasional ya harusnya sama. Nyatanya tidak. Nah, sehingga bagi politisi atau para peneliti politik gitu ya,
ini ada apa di balik program KD-KMP ini. Nah, ini jadi menimbulkan tanda tanya Bapak dan Ibu. Ini gambaran yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, jadi regulasi kita artinya Bapak Ibu, ini ada yang namanya PMK 49, ada Permendes nomor 10, ada Permendagri nomor 13. Ini pengaturannya tidak selaras sepenuhnya. Dan ini bisa menimbulkan problem. Baik bagi kepala desa, baik bagi pengurus, baik bagi kepala daerah. Nah, untuk itu bagaimanakah caranya mengatasi supaya ini adalah koperasi desa kelurahan Merah Putihnya dapat pinjaman yang maksimal. Bagaimanakah caranya koperasi desa kelurahan Merah Putih ini dapat beroperasi secara optimal? Bagaimanakah koperasi desa kelurahan Merah Putih ini dapat mendinamisasi perekonomian desa dan kelurahan sehingga koperasi memang benar-benar menjadi soko guru perekonomian desa atau kelurahan. Bahwa koperasi desa kelurahan Merah Putih ini dapat menjadi pengungkit untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat kelurahan. Inilah yang kemudian harus kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya supaya ini menjadi selaras. Inilah yang akan kita bahas pada Rabu dan Kamis tanggal 22 dan 23 Oktober 2025. Kita akan lakukan lokakarya secara online bagi Bapak Ibu. Nanti dapat menghubungi panitia. Bagi Bapak Ibu yang mungkin daerahnya pengen adalah yuk kita adakan Zoom khusus. Yaitu misalnya bisa menghubungi panitia nanti sehingga kita punya keunikan. Gitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin segera untuk mendapatkan pemahaman mengenai teknik evaluasi kelayakan pinjaman KDKMP kepada Bank Himbara dan implementasi sistem pengawasan usaha KDKMP agar Bapak Ibu terhindar dari beraneka ragam permasalahan, maka ini Bapak Ibu dapat mengikuti Lokakarya pada tanggal 22-23 Oktober 2025. Demikian perspektif ACG kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu penggiat KDKMP, pembina KDKMP, dan pemerhati koperasi di Indonesia. Sukses selalu untuk kemajuan koperasi di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu pada edisi Perspektif ACG berikutnya. Salam koperasi.